Baptis Tabaton. Gereja ini adalah tempat orang yang disempurnakan di dalam kasih karunia-Nya. Selamat bersama diproses sebagai murid-murid Kristus yang sejati. Dijangkau, dilatih, dan diutus. Kemudian selanjutnya menjangkau, melatih, dan mengutus hingga Kristus datang kembali kali yang kedua. Kami menyambut dengan sukacita saudara-saudari yang baru pertama kali bergabung. Selamat beribadah dan semangat bertumbuh di dalam iman yang kuat, tulus, ikhlas, murni serta kuat, kokoh, dan tidak tergoyahkan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Jemaat Gereja Baptis Indonesia Tabaton yang kami kasihi. Selamat datang kembali pada pagi hari ini pada kebaktian tanggal 27 Juni 2021. Dan sebagai pembukaan, mari kita akan nyanyikan nyanyian kemurahan Tuhan untuk menyiapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Segala puji syukur kami panjatkan padamu ya Tuhan, pagi yang baik dan cerah ini. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau menyiapkan hati, jiwa, dan pikiran kami Tuhan. Tolong kami supaya kami mengerti firman-Mu Tuhan. Firman yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Kasta, biarlah itu menjadi rema dalam hati kami dan terwujud dalam kehidupan kami. Saat-saat ini adalah saat-saat yang sulit bagi kami Tuhan. Ada banyak tantangan bagi kami di luar sana. Tapi kami percaya Tuhan Yesus, hanya dengan datang berlutut di hadapan-Mu saja Tuhan,
kami memperoleh bantuan, kami memperoleh kemurahan, kami menemukan jalan keluar. Dan hanya oleh karena kasih karunia-Mu saja Tuhan, kami tetap bisa berada di sini, di tempat ini, hari ini. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan-Mu Tuhan. Waktu yang baik ini, waktu yang indah ini Tuhan, untuk bersekutu bersama-sama dengan Engkau, untuk menemukan wajah-Mu Tuhan, menemukan damai-Mu Tuhan, untuk menjadi bekal bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan waktu yang baik ini dalam tangan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Ampunilah kami jika sekiranya kami berdosa terhadap Engkau. Haleluya, amin. Kita akan lanjutkan dengan menyanyikan lagu dari nyanyian pujian nomor 144, Pandanglah pada Yesus. Lagu ini memberi kita kekuatan pada saat kita merasa lelah, kacau. Tuhan Yesus ada di sana. Pandanglah pada Yesus. Pandanglah
kita akan lanjutkan kebaktian pada saat ini. Kita akan membaca nats persembahan dari 1 Tawarik pasal 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah pada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita akan berdoa untuk persembahan kita. Segala puji syukur atas penyertaan dan bimbingan-Mu Tuhan, segala berkat yang Kau berikan kepada kami sepanjang hidup kami hendak kembalikan Tuhan pada saat ini dengan persembahan kami. Kami berdoa Tuhan Yesus, kiranya Engkau sucikan, kiranya Engkau bersihkan dari segala dosa sehingga persembahan kami layak di hadapan-Mu. Dan kami berdoa Tuhan Yesus supaya kami tidak hanya menyembahkan harta kami, tetapi tolong Tuhan supaya kami bisa mempersembahkan hidup kami yang baik, yang berkenan bagi Engkau dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Amin. Kita akan melanjutkan dengan menyanyikan satu lagu pujian berjudul Ku Percaya Janji-Mu. Lagu ini secara pribadi beri saya kekuatan di saat hidup saya terasa berat, membuat kita senantiasa percaya bahwa janji Tuhan tidak pernah ingkar, dan apapun yang menjadi badai dalam hidup kita, Tuhan selalu ada di situ, dan Dia tidak pernah ingkar dengan janji-Nya. Ku percaya janji-Mu. Sungguh besar setia-Mu. Kau nyatakan bagiku
berbakti, muji dan memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus di hari Minggu yang luar biasa. Senang sekali menyapa Bapak Ibu dimanapun berada. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman-Nya. Hari ini berjudul berpegang pada kebenaran. Kita siapkan hati kita satukan hati, kita berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat hari Minggu yang luar biasa. Meskipun kami belum bisa berbakti secara offline, berkumpul di rumah Tuhan, di gereja Tuhan, tapi hari ini tidak mengurangi sukacita kami, sebab Tuhan yang kami sembah adalah Allah yang sama. Meskipun kami berbakti di rumah, kami percaya hadirat-Mu Tuhan melampaui segala ruang dan waktu ya Tuhan. Mari Tuhan Kau beracara saat ini lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terlebih hamba-Mu yang akan berkata-kata Tuhan. Aku tahu hamba-Mu penuh dengan keterbatasan. Biar kuasa dan urapan-Mu Bapa memampukan hamba-Mu ini untuk menyampaikan isi hati-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, puji Tuhan, judul firman Tuhan pagi hari ini adalah berpegang kepada kebenaran. Dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata, "Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima." Petrus mengingatkan, tidak jemu-jemu mengingatkan jemaat yang ia layani, meskipun sebenarnya jemaat yang ia layani sudah tahu tentang kebenaran yang ingin ia sampaikan. Bahkan sebenarnya jemaat yang dilayani Petrus sudah teguh dalam kebenaran. Tetapi di sini Petrus tidak jemu-jemu, dikatakan senantiasa mengingatkan kamu akan semuanya itu. Akan apa? Akan kebenaran yang telah kamu terima. Sama seperti saya tidak jemu-jemu mengingatkan jemaat Tuhan tentang kebenaran yang telah kita terima. Nah, hari ini mengapa kita harus berpegang kepada kebenaran? Ketika kita berpegang kepada kebenaran, di sana kita akan menjadi pribadi yang kuat, kokoh dan tidak tergoyahkan. Sebab yang namanya kebenaran tetaplah kebenaran. Kebenaran tidak perlu kita bela. Kebenaran di dalamnya ada kuasa, memberi kita kemerdekaan, memberi kita kekuatan, memberi kita damai sejahtera, memberi kita sukacita. Sehingga sudah pasti orang yang berpegang teguh kepada kebenaran pasti menjadi pribadi yang kuat, kokoh dan tidak tergoyahkan. Apa rahasianya kita menjadi pribadi yang kuat, kokoh dan tidak tergoyahkan? Rahasianya adalah berpegang teguh kepada apa? Kepada kebenaran. Di dalam hidup ini ada banyak kebenaran. Ada kebenaran diri sendiri, ada juga kebenaran yang menurut orang lain benar. Kebenaran diri saya sendiri belum tentu menurut orang lain benar. Kebenaran orang lain belum tentu menurut saya benar. Tetapi ada juga kebenaran di tengah masyarakat atau kebenaran di satu negara tapi tidak berlaku di negara lain. Tetapi yang dimaksud dengan berpegang kebenaran di sini adalah kebenaran yang Allah tetapkan untuk kita. Kebenaran yang berlaku sekarang, kebenaran yang telah Allah tetapkan untuk kita hidup di dalamnya. Ya. Dalam 2 Petrus 1 ayat 12 tadi dikatakan di sana kebenaran yang telah kamu terima. Apa yang dimaksud di sana kebenaran yang telah kamu terima? Di dalam kitab versi King James Version mencatat present truth, ya. Artinya apa? Kebenaran yang berlaku sekarang. Nah, jadi kalau kita mau berpegang kepada kebenaran, bukan kebenaran menurut saya, bukan kebenaran menurut masyarakat sekeliling kita, tetapi kebenaran yang Allah berikan kepada kita yang berlaku sekarang, ya. Kalau ada kebenaran yang berlaku sekarang, berarti ada kebenaran yang dulu berlaku tapi sekarang nggak berlaku.
Yang dulu belum ada, tetapi sekarang sudah ada. Nah, itulah kebenaran yang akan kita belajar bersama-sama di pagi hari ini. Dalam Alkitab secara garis besar dibagi menjadi dua garis besar, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ya, ada kebenaran yang berlaku di zaman Perjanjian Lama saja, tetapi di Perjanjian Baru tidak berlaku. Nah, yang dimaksud di dalam 2 Petrus 1 ayat 12 ini, kebenaran yang telah kamu terima dalam King James Version, kebenaran yang berlaku sekarang itu adalah kebenaran berdasarkan perjanjian baru. Ya, kebenaran berdasarkan perjanjian baru. Kenapa? Karena perjanjian yang lama adalah perjanjian yang sudah tergenapi, perjanjian yang tidak sempurna. Nah, kita akan belajar apa itu perjanjian lama dan apa itu perjanjian baru. Apa kebenaran dalam perjanjian lama dan apa kebenaran dalam perjanjian baru. Kita balik ke zaman Adam. Di dalam zaman Adam, ya, Tuhan Allah menempatkan manusia di mana? Ya, di Taman Eden. Nah, Allah berkata kepada manusia pada waktu itu, semua buah dalam pohon ini bisa kamu makan dengan bebas. Hanya pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, jangan kamu makan buahnya. Pada saat kamu makan buahnya, kamu pasti mati. Nah, kamu pasti mati. Pada saat kamu makan buahnya, kamu pasti mati. Nah, ini adalah kebenaran yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa. Nah, pertanyaannya, kebenaran ini masih berlaku atau tidak? Ya, tentu tidak. Ini berlaku pada zaman Adam. Lalu berlanjut kita ke zaman Abraham. Lalu di zaman Abraham, di Kejadian 12 ayat 2 sampai 3, Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham pada waktu itu. Dikatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, perjanjian inilah yang disebut dengan Covenant of Grace. Kenapa? Karena perjanjian ini tanpa syarat. Allah sendiri dikatakan di sana, aku akan. Jadi di sini ada Abraham sebagai pihak yang diuntungkan karena Abraham hanya menerima, sedangkan Allah sendiri yang akan bertindak. Allah sendiri yang akan mensuplai. Ini disebut dengan perjanjian tanpa syarat, Covenant of Grace. Ya. Inilah perjanjian yang sejak semula Tuhan tetapkan supaya umatnya hidup di dalamnya. Supaya setiap orang percaya hidup di dalamnya. Kita yang percaya di dalam Kristus, Tuhan mau kita hidup di dalam perjanjian ini. Sebab orang yang percaya adalah keturunan Abraham. Maka perjanjian Allah kepada Abraham juga menjadi perjanjian saudara dan saya yang ada di dalam Tuhan. Sebab itu dikatakan di dalam Galatia 3 ayat 29, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Beberapa minggu yang lalu kita belajar siapakah keturunan Abraham, yaitu mereka yang percaya, mereka yang menjadi milik Kristus, maka mereka lah yang menjadi keturunan Abraham. Kalau kita menjadi keturunan Abraham, berarti kita juga menjadi pewaris janji yang Tuhan Allah berikan kepada Abraham. Nah, Allah mau setiap umatnya, setiap gerejanya, bahkan umat Israel berdiri di atas kebenaran ini. Tetapi apa yang terjadi pada waktu orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di Gunung Sinai. Mereka tiba di Gunung Sinai, maka di sana tempat di mana Allah memberikan mereka covenant of law, ya, perjanjian, ya, yang diberikan
kepada umat Israel yang dikenal dengan perjanjian hukum Taurat. Mengapa diberikan perjanjian ini kepada umat Israel? Dikatakan di dalam Roma 5 ayat 20, tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Nah, jadi bisa kita perhatikan Bapak Ibu bahwa ada di sana di Roma 5 ayat 20 ini ada kata ditambahkan. Apa maksudnya ditambahkan? Hukum Taurat bukanlah agenda utama Allah. Hukum Taurat itu ditambahkan. Jadi mulai sekarang kita harus ubah pandangan kita tentang hukum Taurat. Banyak orang memandang hukum Taurat itu sebagai yang utama. Tetapi dikatakan di dalam Roma 5 ayat 20, hukum Taurat itu ditambahkan. Artinya apa? Bukan agenda utama Allah. Mengapa Allah memberikan perjanjian hukum Taurat kepada bangsa Israel? Karena apa? Karena bangsa Israel suka mengandalkan kekuatannya. Ini melambangkan tabiat manusia. Manusia suka diperhitungkan usahanya, suka diperhitungkan perbuatannya. Dengan kata lain, bangsa Israel berkata seperti ini kepada Tuhan. Tuhan, jangan berkati dan selamatkan kami karena kemurahan-Mu dan kebaikan hati-Mu, tetapi biarlah kami berusaha dan berjuang untuk diberkati dan diselamatkan karena ketaatan kami. Ya. Disinilah kita melihat bagaimana sebenarnya tabiat manusia. Tabiat manusia itu suka membanggakan, suka diperhitungkan perbuatannya, suka mengatannya. Sesungguhnya ketika itu manusia sedang menghankan dirinya sendiri. Kita bisa melihat bagaimana kisah dalam awal kejatuhan manusia dalam dosa, ketika mereka mengikuti keinginan mereka, ya, seperti zaman Adam, zaman Menara Babel, zaman Nuh. Nah, semuanya itu karena apa? Manusia ingin menjadi Tuhan atas dirinya sendiri. Pada zaman sekarang banyak orang tidak sadar bahwa ia sedang menjadikan dirinya sebagai Tuhan. Dan pada waktu itu kita tidak pernah menikmati arti anugerah yang Tuhan sediakan kepada kita. Paulus menjelaskan bahwa hukum Taurat diberikan adalah agar manusia bisa melihat keberdosaannya seperti cermin, ya. Hukum Taurat itu seperti cermin. Tuhan mau kita melihat keadaan kita yang sesungguhnya, bahwa kita penuh dengan dosa. Tuhan mau kita umat manusia menyadari keadaan kita, bahwa tanpa Tuhan, tanpa anugerahnya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Hukum Taurat adalah penuntun yang diberikan Tuhan kepada kita, supaya kita sungguh-sungguh menyadari bahwa kita membutuhkan kasih karunia Allah di dalam hidup kita. Jadi hukum Taurat bukan tujuan yang utama bagi Allah, tetapi hukum Taurat adalah sarana yang Allah sediakan supaya manusia mengalami kasih karunia-Nya. Sebab hukum Taurat, inti hukum Taurat, bahkan inti Alkitab kita, kalau disimpulkan satu kata, itu adalah kasih. Itulah Allah sendiri. Allah mau kita hidup di dalam kasih-Nya. Perjanjian hukum Taurat ada 10 hukum yang harus kita taati. Kalau kita taat, di dalam Ulangan 28 berkata, jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya. Nah, perintah yang mana? Yang ke-10. Maka apa yang terjadi? Maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi berkat. Tetapi jika tidak mendengar suara Tuhan, apa yang terjadi? Di ayat yang ke-25 berkata,
Tetapi jika engkau tidak mendengar suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Pertanyaannya, adakah orang yang mampu memenuhi hukum Taurat di dalam hidupnya? Adakah yang sanggup? Ada? Tidak seorang pun yang sanggup. Ya. Sebab dalam Roma 3 ayat 20 dikatakan, tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Ketika manusia tidak mampu memenuhi hukum Taurat, jatuh dalam dosa pada konteks perjanjian lama, maka mereka harus mengorbankan binatang. Lembu, sapi, kambing, ya, burung, merpati, dan lain sebagainya. Ini sebagai gambaran yang Tuhan Allah nyatakan kepada bangsa Israel bahwa mereka butuh satu korban yang sempurna, ya, untuk menyempurnakan hidup mereka. Nah, di dalam Ibrani 8 ayat 7, sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Nah, Bapak Ibu Saudara, perjanjian yang Tuhan berikan kepada umat Israel di Gunung Sinai adalah perjanjian yang cacat. Kenapa? Karena selalu akan memposisikan umatnya di posisi yang terkutuk. Karena tidak seorang pun yang sanggup memenuhi hukum Taurat. Makanya dikatakan perjanjian yang pertama itu bercacat. Ya, karena memang hukum Taurat bukan agenda utamanya Tuhan. Karena apa? Tuhan tahu tidak seorang pun yang mampu memenuhi hukum Taurat dalam hidupnya. Kita tidak bisa berkata, cintailah Tuhan, saya kan sudah melakukan yang ke-9, yang 9 jadi 1, ya gak apa-apa. Gak bisa, ya. Karena hukum Taurat melambangkan kekudusannya Tuhan, bahwa tidak seorang pun yang layak. Kita sekalian sesat seperti domba, ya. Dosa kita itu merah seperti apapun dicuci tetap kotor. Nah, itulah saudara dan saya. Kita tidak mungkin bisa menghampiri tahta hadirat Tuhan. Tetapi puji Tuhan, ada kabar baik buat kita. Tuhan tahu perjanjian yang lama itu adalah perjanjian yang bercacat, perjanjian yang selalu akan menempatkan umatnya di posisi yang terkutuk. Maka Tuhan membaharui perjanjiannya. Dikatakan di dalam Ibrani 8 ayat 13, dan oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahan. Jadi perjanjian pertama telah usang, perjanjian hukum Taurat itu telah usang, sudah tua. Maka Tuhan memberikan perjanjian yang baru. Apa perjanjian yang baru? Ya, kita lihat di dalam Ibrani 8 ayat 8 sampai 9. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Ya, perjanjian apa yang diadakan dengan nenek moyang mereka? Yaitu perjanjian hukum Taurat, ya, covenant of law, ya. Pada waktu aku mengangkat tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, sebab mereka tidak setia kepada perjanjian itu, dan aku menolak mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan menyatakan bahwa ia akan membuat perjanjian yang baru. Kenapa? Karena perjanjian yang lama, ya, tidak mampu dipenuhi oleh satu orang pun umatnya. Karena Tuhan tahu umatnya selalu gagal, umatnya tidak pernah berhasil. Karena itu Tuhan mengadakan perjanjiannya yang baru. Nah, saya mau bertanya kepada saudara, apakah perjanjian yang baru yang Tuhan adakan buat saudara dan saya? Ada yang tahu? Ayat yang ke-10 sampai 12 firman Tuhan berkata, maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel
Sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Ini adalah perjanjian antara saudara dan Tuhan. Saudara harus tahu perjanjiannya. Apa perjanjiannya? Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku, dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, "Kenalah Tuhan," sebab mereka semua besar kecil akan mengenal Tuhan. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Wow, luar biasa. Inilah perjanjian saudara, perjanjian saya dengan Tuhan. Ini mirip dengan perjanjian yang Tuhan berikan kepada Abraham. Dalam perjanjian yang diberikan Tuhan Allah kepada Abraham, ya, covenant of grace, aku akan. Di dalam konteks ini, perjanjian yang diperbaharui dalam Ibrani ini juga berbicara tentang aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku, dan mereka tidak akan mengajar lagi sama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, "Kenalah Tuhan," sebab mereka semua besar kecil akan mengenal Tuhan. Jadi inilah perjanjian. Di sini bukan lagi Allah yang menuntut, tetapi Allah yang melakukan. Bagian saudara dan saya apa? Bagian kita hanya menerima. Bagian kita hanya apa? Menerima. Tidak ada bagian kita. Bagian kita adalah menerima. Kalau di perjanjian yang lama ada bagian kita. Jangan. Kita hidup di bawah tuntutan. Setiap hari kita dituntut. Jadi kita melakukan sesuatu karena dituntut. Tetapi beda dengan perjanjian yang baru. Perjanjian yang baru bukan kita yang dituntut, tetapi Tuhan yang melakukan. Sehingga apa? Waktu kita diperhadapkan dengan sesuatu yang tidak baik, bukan lagi karena jangan dari luar, tetapi aku tidak mau. Karena apa? Karena Allah sendiri yang sudah menyuplai segala yang baik buat kita. Kesetiaannya memampukan kita untuk setia. Kasihnya memampukan kita untuk taat. Kebaikannya memampukan kita untuk berbuat baik kepada sesama kita. Itu yang Tuhan Allah kerjakan lewat perjanjiannya yang baru. Tidak ada bagian kita. Karena apa? Kenapa tidak ada bagian kita? Saudara mau tahu kenapa tidak ada menjadi bagian kita? Nah, ini kabar baik. Karena bagian saudara, bagian saya sudah ditanggung oleh anaknya di atas kayu salib. Sehingga siapa yang percaya kepada anaknya menjadi satu dengan anaknya, jadi satu dengan Kristus. Kita menjadi milik Kristus. Sehingga waktu itu juga kita menjadi keturunan Abraham. Kalau perjanjian lama berkata you shall not, ya, jangan. Semua berbicara tentang apa yang kamu lakukan. Tetapi di perjanjian baru bukan tentang apa yang kamu lakukan, tetapi tentang siapa? Tentang apa yang Allah lakukan. Bahwa Ia telah mengutus anaknya menanggung kutuk dosa dan pelanggaran kita. Tuhan membuat perjanjian yang baru karena Dia tahu manusia pasti gagal. Kalau diberikan bagian pasti gagal. Sebab Dia adalah bagian yang tidak pernah gagal. Makanya Dia ambil bagian itu. Dan bagian saudara adalah menerima. Sama seperti khotbah minggu yang lalu, kita digambarkan seperti apa? Bejana tanah liat. Bejana tanah liat itu sifatnya menerima. Bejana itu menerima. Demikian Tuhan mau saudara menerima apa yang Ia perbuat. Kalau saudara menerima kesetiaannya, maka saudara akan memiliki kekuatan untuk setia. Waktu saudara menerima kebaikannya, saudara akan dimampukan untuk menyatakan kebaikannya. Ketika saudara menerima kasihnya, saudara akan memiliki kekuatan untuk menyatakan kasihnya kepada dunia. Yang percaya katakan amin. Tuhan membuat perjanjian baru karena Dia tahu manusia pasti gagal. Dia adalah bagian yang tidak pernah gagal. Maka Dia mengambil apa yang menjadi sausnya menjadi bagian kita. Bukankah ini kabar baik? Bukankah ini sebagai kabar sukacita buat setiap kita?
Bagian yang terbesar, bagian yang tidak pernah kita bisa ambil telah diselesaikan di atas kayu salib. Makanya Yesus berkata, sudah selesai. Terus bagaimana kita bisa berpegang kepada kebenaran Tuhan? Maka mari ambil bagianmu. Apa itu? Menerima, percaya, terima. Terima apa? Terima bagian yang terakhir. Aku menaruh belas kasihan terhadap kesalahanmu dan tidak mengingat dosamu. Inilah bagian yang harus kita terima. Kalau kita menerima bagian ini, maka otomatis ada hukum yang lahir di hati kita. Maka waktu kita menerima pengampunan dan belas kasihan Tuhan, maka otomatis Dia menjadi Allah kita dan Dia menjadi Tuhan kita. Kalau kita menerima ini, menerima belas kasihan yang telah mengampuni dosa dan pelanggaran kita, maka otomatis saudara dan saya akan mengenal Tuhan. Tidak perlu orang untuk didorong-dorong untuk mengenal Tuhan, tapi dalam hatinya lahir pengenalan yang benar akan Tuhan. Sebab Ia sudah menghukum, mengingat. Kenapa Tuhan mau kita tidaklah menerima bahwa Ia tidak lagi mengingat dosa-dosa kita? Karena dosa saudara, dosa saya telah diingatnya dalam tubuh anaknya Yesus Kristus 21 tahun yang lalu. 2021 tahun yang lalu. Perjanjian baru hukumnya dalam hati kita, sehingga saudara akan berkata terhadap sesuatu yang tidak baik, terhadap sesuatu yang tidak memuliakan Tuhan, saya tidak mau, saya tidak mau, saya tidak mau. Dalam hati saudara dan saya hanya lahir hati yang rindu memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Kebenaran yang berlaku sekarang itu apa? Bahwa Yesus telah menanggung dosa kita. Ia telah menjadikan kita sebagai orang yang benar. Kebenaran yang berlaku itu percaya bahwa Tuhan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan kita. Dia tidak mengingat-ingat lagi dosa kita. Apapun masa lalu kita, Dia tidak pernah mengingat-ingat lagi. Kalau Tuhan tidak mengingat, mengapa kita harus mengingat? Mengapa kita harus mengingat kesalahan kita? Mengapa kita harus mengingat kesalahan orang lain? Karena itu saudara akan menerima kekuatan untuk bangkit dari kebiasaan buruk, dari dosa-dosa kita. Kita akan menerima kekuatan dari Tuhan untuk bangkit dari segala keterpurukan kita. Perjanjian baru berkata, aku akan akan membalas dosa. Dalam perjanjian lama berkata, aku akan membalas dosamu pada keturunanmu yang ketiga dan keempat. Tetapi dalam perjanjian baru Tuhan berkata, aku menaruh belas kasihan. Memang Allah kita adalah Allah yang kudus, sehingga Ia harus menghukum dosa. Tapi Dia juga adalah Allah yang kasih. Dia mau manusia tidak binasa. Karena itu Dia utus anaknya untuk menanggung kutuk dosa dan pelanggaran kita, sehingga kita yang ada di dalam Yesus tidak lagi ada di bawah kutuk dosa. Apa kebenaran yang berlaku sekarang? Ya, kebenaran yang berlaku sekarang adalah bahwa Yesus sudah menyelesaikan kutuk dosa dan pelanggaran kita di atas kayu salib. Tapi banyak orang bilang dia hidup di dalam perjanjian baru, ya. Namun masih banyak juga orang yang hidup dalam perjanjian lama. Masih banyak orang Kristen yang hidup di bawah hukum Taurat, sehingga mereka hanya menemukan kutuk, tidak menemukan damai sejahtera, tidak menemukan kemenangan, tidak menemukan kebebasan, tidak menemukan kemerdekaan. Kenapa? Karena tidak sadar mereka sedang hidup di bawah perjanjian yang lama. Padahal Tuhan sudah memberikan perjanjian yang baru. Karena memang sulit untuk dipercaya. Hanya orang-orang yang punya iman yang bisa mengerti. Karena orang-orang dunia berkata, semudah itukah Pak untuk kita diselamatkan, untuk kita menjadi anak-anak Tuhan? Ya, bagi kita mudah, tetapi bagi Tuhan mahal. Karena apa? Ia harus memberikan anaknya untuk membayar dosa-dosa kita. Hal ini banyak
tidak dimengerti oleh gereja, banyak orang Kristen, bahkan gereja. Sehingga ketika ada seseorang yang datang kepada gereja, kepada seseorang Kristen, lalu berkata, "Pak, mengapa ya Pak, saya sakit-sakit terus ya? Usaha saya gagal, rumah tangga saya kacau." Terus apa biasanya dibilang? Biasanya gereja bilang apa? "Kamu pasti ada dosa kan? Tuhan marah sama kamu." Nah, padahal apa? Padahal Kristus berkata, "Aku akan menaruh belas kasihan. Aku tidak akan mengingat-ingat lagi kesalahanmu." Ya. Mulai sekarang mari perbaharui hati dan pikiran kita. Kalau kita masih punya konsep berpikir yang demikian, kita akan menjadi lemah. Kita tidak akan bisa menjadi pribadi yang kuat, kokoh dan tidak tergoyahkan. Kita akan menjadi pribadi yang lemah. Kenapa? Perbuatan kita berubah-ubah. Tetapi kalau kita bersandar kepada apa yang diperbuat oleh Tuhan, aku akan, maka kita tidak akan pernah menjadi pribadi yang lemah. Kita akan menjadi pribadi yang kuat, kokoh dan tidak tergoyahkan. Kalau kita berpegang kepada kebenaran yang Tuhan adakan, yaitu perjanjian yang baru, bahwa Ia telah menyelesaikan kutuk dosa dan pelanggaran kita di atas kayu salib, Tuhan akan membuat kita sebagai umatnya dan Dia sebagai Tuhan kita. Artinya apa? Dia akan mengadakan perbedaan antara umatnya dengan orang-orang dunia ini. Ia akan mensuplai segala sesuatu yang kita butuhkan. Ia akan mengutus berkat-berkatnya di dalam kehidupan kita. Ia akan menggenapi janjinya. Sebab dikatakan, "Aku bersumpah." Ya, aku bersumpah. Padahal Tuhan tidak perlu bersumpah. Tapi kenapa Dia mau katakan aku bersumpah? Karena ingin memberikan jaminan ganda bahwa Ia akan menepati janjinya bagi orang-orang yang menerima dan hidup di dalam anugerah-Nya. Apa hasilnya kalau kita hidup di dalam kebenaran yang Tuhan sediakan buat kita? Iman kita akan menjadi iman yang kuat, kokoh dan tidak tergoyahkan. Janji Allah pada Abraham akan menjadi warisan kekal kita. Perhatian dan pertolongan Allah tertuju pada saudara dan saya. Minggu yang lalu kita belajar bagaimana bejana tanah liat ketika di dalamnya ada harta berharga, maka bejana itu ada dalam perhatian, ada dalam perlindungan, ada dalam pemeliharaan sang pemilik harta. Kalau saudara ini dalam hati saudara melimpah dalam anugerahnya, maka ketahuilah pertolongan, perhatian tertuju buat saudara. Kebenarannya berarti saudara harus berani berkata, "Saya adalah orang benar." Kalau kita percaya kita adalah orang yang dibenarkan, maka sesungguhnya kita adalah orang yang dilayakkan untuk menerima setiap apa yang disediakan oleh Tuhan. Bagaimana kita bisa berpegang kepada kebenarannya? Selain tadi yang kita menerima, yang kedua, kita harus mengingatkannya senantiasa. Sama seperti yang dilakukan oleh Petrus, yang mengingatkan jemaat yang dilayaninya akan kebenaran yang Allah sediakan. Selalu ingatkan diri kita, sekalipun kita sudah tahu. Ya, tadi kita lihat bagaimana Petrus tetap mengingatkan sekalipun jemaat itu sudah tahu, bahkan sekalipun jemaat itu sudah berpegang teguh, tetapi Petrus mengingatkan senantiasa. Demikian Tuhan juga mau kita mengingatkan diri kita. Setiap pagi katakan, "Tuhan, aku bersyukur Kau menanggung kutuk dosa dan pelanggaranku. Engkau menjadikan aku sebagai orang yang benar." Kita ingatkan diri kita sendiri lewat pengucapan syukur atas pengampunan yang Allah berikan kepada kita. Lalu kita juga bisa mengingatkan orang lain, mengingatkan seisi rumah kita, lewat kita menyaksikan bagaimana kemurahan Tuhan mengubah kita, lewat Mesbah Keluarga, lewat CM3, lewat belajar PA, kita mengingatkan. Jadi tidak puas Bapak Ibu, tidak cukup kita belajar tentang anugerah yang luar biasa itu ketika kita mau dibaptis. Setiap tahun saya mendorong Bapak Ibu untuk ikut PA, pendalaman Alkitab, terutama hal-hal yang mendasar
tentang iman Kristen. Lewat CM3 kita bisa saling mengingatkan satu dengan yang lain, sehingga kita tetap ada dalam kebenaran yang Tuhan sediakan buat kita. Kebenaran sekarang, yaitu covenant of grace, kebenaran yang Tuhan nyatakan kepada Abraham. Itu juga kebenaran yang Tuhan nyatakan kepada saudara. Dalam perjanjian ini kita akan melihat kebaikan Tuhan, kita akan melihat rencananya yang luar biasa, kita akan melihat janjinya tergenapi dalam kehidupan kita. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu ya Bapa. Hamba-Mu sudah selesai berkata-kata. Biarlah mulai hari ini Tuhan, kami sungguh-sungguh menyadari bahwa kami membutuhkan anugerah Tuhan. Biarlah mulai hari ini Tuhan, kami menyadari bahwa Tuhanlah yang menyediakan segala yang kami butuhkan. Bahwa Tuhan telah menaruh belas kasihan kepada kami. Bahwa Tuhan tidak pernah lagi mengingat-ingat dosa-dosa dan pelanggaran kami. Biar kami sungguh-sungguh menyadari kasih setia-Mu yang luar biasa Tuhan. Biar kami sungguh-sungguh menyadari Tuhan kuasa-Mu yang melimpah-limpah, kemurahan-Mu yang tidak ada habis-habisnya dalam hidup kami. Biar gereja-Mu Tuhan, hari demi hari Tuhan, menyadari kasih karunia-Mu yang begitu luar biasa, sehingga akan lahir kesetiaan, lahir hati yang taat, lahir hati yang penuh dengan belas kasihan, lahir hati yang tulus ikhlas dan murni mengiring Tuhan. Kami percaya apa yang kami dengar hari ini akan menjadi kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Biar selesai ibadah ini Tuhan, kami akan dibaharui, diubah oleh kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Berkat-Mu mengalir buat segenap jemaat-Mu sepanjang minggu ini, baik di kantor, baik ketika di jalan, baik ketika di rumah. Tuhan menolong, Tuhan menjauhkan belalang pelahap, Tuhan menjauhkan virus, kuman, penyakit, kecelakaan, mara bahaya, perlindungan, pertolongan dan pemeliharaan yang sempurna Tuhan nyata buat segenap jemaat Tuhan dimanapun berada. Kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera-Mu Bapa mengalir atas seluruh kehidupan jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, berpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, ibadah kita telah selesai. Mari kita membuka hati dan pikiran kita, tengadahkan tangan kita dimanapun kita berada, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih dan anugerah dari Bapa Tuhan kita Yesus Kristus tercurah, mengalir dari tempat yang maha tinggi, memenuhi setiap hati jemaat Tuhan dimanapun berada, penuh melimpah dengan kasih karunia-Mu ya Bapa. Engkau yang telah membenarkan kami, Engkau yang telah melupakan segala pelanggaran kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah hari demi hari kami sungguh menyadari ada kekuatan yang berlimpah-limpah di dalam kasih karunia-Mu Tuhan, memampukan kami bangkit dari segala keadaan, menang terhadap situasi, kondisi dan keadaan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat, Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap
tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasar